صلوا على محمد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haramil ladzi bi Bakkatal mukarramah ilal masjidil aqsal ladzi barakallahu hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, segenap para kasepuhan yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama, kemuliaan dan kebesarannya, yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ditambah-tambah manfaat barokah ilmunya, amin ya rabbal alamin. Segenap para panitia PHBI yang sama kita hormati dan kita cintai, tentunya berkah perjuangan kerja keras para panitia acara yang dicita-cita, acara yang dinanti-nanti, yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Semoga apa yang sudah dilakukan dan dikorbankan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda kebaikan dunia dan akhiratnya, amin. Dan mudah-mudahan segenap para panitia ini dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Dihasilkan tujuannya, amin ya rabbal alamin. Segenap aparatur pemerintahan, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, yang sama kita hormati dan kita doakan pula semoga para pimpinan kita, para pejabat negara Republik Indonesia beserta seluruh aparatnya
diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, yang sayang terhadap rakyat-rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada malam hari ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, ade dan kakak, santriin wa santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teristimewa salam hormat dan salam cinta saya sampaikan kepada sahabat saudara saya daripada Front Persaudaraan Islam, yang alhamdulillah di sini hadir juga para petinggi-petinggi FPI yang ada di Kecamatan Kronjo ini. Mudah-mudahan semuanya kita yang ada di sini, kumpulnya para habaib, kumpulnya para ulama, ibu dan bapak yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ini merupakan sabab wasilah Allah menurunkan rahmat dan barokah kepada kita semua. Amin. Allah menurunkan maghfirah dan ridhonya untuk kita semua. Amin. Sehingga ini kampung dijadikan kampung yang barokah. Amin. Kampung yang thayyibah. Amin. Dan penduduknya menjadi penduduk yang barokah, kelak wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terkait dengan Isra dan Mi'raj, semua umat Islam di seluruh dunia insya Allah mengetahui, bahkan meyakini bahwa Isra dan Mi'raj ini pernah terjadi kepada junjungan kita, Nabi yang kita bangga, Rasul yang paling mulia, Al-Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masalah Isra dan Mi'raj ini berkaitan erat dengan keimanan, berkaitan erat dengan akidah umat Islam, sehingga ketika ada orang mengaku Islam, ketika ada orang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah, akan tetapi tidak yakin dengan Isra dan Mi'raj, maka orang tersebut tidak sah imannya. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa? Karena yang menyatakan terjadinya Isra dan Mi'raj ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika tidak mempercayai Isra dan Mi'raj ini sama dengan tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya yakin semua yang hadir di sini sudah tahu apa itu yang dikatakan Isra, apa itu yang dikatakan Mi'raj. Akan tetapi untuk takkid, untuk memperkuat, saya ingin mengulang kembali yang namanya Isra istilahi, Isra menurut agama, Isra yang kita peringati kejadiannya pada malam hari ini, yaitu diberangkatkannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yakin? Sebelum Masjidil Aqsa, Rasulullah transit dulu di Baitul Thayyibah yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang ada di sini, khususnya umumnya penduduk di sini, dijadikan hamba-hambamu yang dinasibkan ziarah umrah dan haji ke Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dinamakan Isra. Adapun yang disebut Mi'raj adalah naiknya Rasulullah dari Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa Palestina hingga langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aras kursi Rab Sidratil Muntaha hingga sampai ke Mustawa bertemu dengan Allah, dinamakan Mi'raj. Dan ini wajib diyakini walaupun ada hukum konsekuensi yang berbeda. Ketika umat Islam mengingkari tentang Isra-nya Rasulullah, tidak ada toleransi lagi, langsung dicap kafir, saudaraku. Akan tetapi ketika ada yang mengingkari dengan Mi'rajnya,
ini masih ada sedikit toleransi. Walaupun haram, dosa besar, tapi tidak sampai ke terhadap derajat kafir. Kenapa? Karena tentang Isra ini langsung secara eksplisit, tegas dan lugas yang dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil ataupun surat Al-Isra ayat pertama. Mana ayatnya? Sudah maklum. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanalladzi asra, Maha suci dat Allah. Asra yang memberangkatkan di tengah malam terhadap hambanya yang mulia dan dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Yang mana hamba ini berinisial, yang mana hamba ini bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dari mana diberangkatkannya? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mulai diberangkatkan dari Masjidil Haram, tempat yang sangat mulia, hingga datang ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Untuk apa Nabi kita diberangkatkan pada malam Isra? Dipanggil berhadapan dalam mi'rajnya kepada Allah. Linuriyahu min ayatina, tiada lain, hanya Allah punya kehendak bagaimana hamba terkasihnya, hamba tersayangnya, hamba tercintanya menyaksikan langsung bagaimana hebat dijayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah mencintai Rasul kita, Rasul kita pun mencintai Allah. Udah hal biasa di kalangan makhluknya juga, ketika ada dua pasangan saling mencintai, maka ingin saling memperlihatkan kelebihan masing-masing. Betul gak? Betul gak? Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha dat mendengar. Dat maha mendengar, dat yang maha melihat, saudara. Di sini ayo kita teliti, kaji sedikit demi sedikit, kalimat per kalimat dari ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini mengandung 3 pilar pondasi beragama kita di dalam agama Islam. Di dalam Islam itu ada 3 pilar yang tidak boleh dilupakan, yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Pertama pilarnya adalah iman. Betul? Betul? Iman. Rukun iman ada berapa, Bu? Ada 4 apa ada 5? Rukun iman ada 4 apa ada 3? Alhamdulillah ada 6. Rukun Islam ada 2 apa ada 3? Yang kedua pilar di dalam agama Islam adalah rukun Islam. Yang mana rukun Islam ini jumlahnya ada 5. Yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kita menyaksikan, melihat Allah, yakinkan di dalam hati bahwa kita melihat Allah dan Allah melihat kita, kita mendengar Allah, Allah mendengar kita. Kalaupun tidak sampai kepada derajat itu, minimalnya kita yakin Allah selalu melihat dan mendengar kita semua. Betul? Itu namanya ihsan. Nah, di ayat yang Allah tegaskan tadi ini mengandung 3 unsur, saudaraku. Yuk kita buktikan. Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci dat Allah. Nah, ini harus kita kaji, harus kita pikir. Allah itu maha suci. Apakah pengertian sucinya di sini sama dengan sucinya kita? Kenapa? Karena ibu dan bapak pun ada bahasa suci, betul? Kalau mau sholat harus suci. Nah, Allah pun maha suci. Apakah ini kosakata ini sama
Sucinya kita dengan sucinya Allah berbeda, ibu bapak. Kenapa? Kalau sucinya kita adalah tatkala kita suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari najis. Betul? Ini perhatikan. Suci dari najis artinya tidak ada najis yang nempel ke kita. Suci dari hadas kecil artinya hadas kecil kita sudah dibuang dengan wudu. Betul? Suci dari hadas besar junub kita, baik nifas, haid ataupun daripada persetubuhan, itu sudah disucikan dengan mandi. Betul? Artinya sudah bersih. Bersihnya kita adalah bersih dari najis, bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Level tertingginya bersih dari dosa. Kira-kira paham? Nah, apakah yang dimaksud Allah Maha Suci? Allah itu tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak tersentuh dengan najis, atau bagaimana? Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai umat Islam yang hidup di akhir zaman, yang banyak kelompok-kelompok Islamfobia yang ingin mendangkalkan akidah umat Islam itu sendiri. Makanya ayo kaji tentang tauhid, kaji tentang keimanan. Yang dimaksud sucinya Allah, ibu, bapak, adalah Allahu munazzahun Allah munazzahun amma la yaliku bihi. Allah dibersihkan, Allah disucikan dari segala sesuatu. Contoh, dari segala sifat yang mana sifat-sifat itu ada di makhluk. Apapun yang ada di makhluk, mau itu di dalam diri manusia, mau itu di dalam batu, ataupun yang ada di makhluk ini kan banyak, tidak terhitung oleh kita, betul? Itu semua tidak ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai ada pemikiran hal-hal yang ada di makhluk itu diterapkan di Allah. Saya kasih contoh. Kalau di dalam lingkaran makhluk ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, betul? Yang di atas itu makhluk bukan? Jawab, makhluk ada yang di atas gak? Saya nih di atas apa di bawah? Saya nih di atas ibu apa di bawah? Saya nih di bawah ibu apa di atas ibu? Jadi atas makhluk bukan? Ternyata ada makhluk di atas, betul gak bu? Burung di atas apa di bawah? Langit di atas apa di bawah? Langit makhluk bukan? Langit makhluk langit ciptaan Allah bukan? Itu makhluk, makhluk itu ciptaan Allah. Langit itu ciptaan Allah bukan? Jelas? Yakin? Langit itu ciptaan Allah, adanya di atas. Berarti yang di atas sana itu makhluk, betul gak? Nah, bumi di bawah gak? Bumi di bawah langit bukan? Bumi ini yang kita duduki sekarang nih, di bawah langit apa di atas langit? Berarti yang di bawah itu adalah makhluk. Nah, maka jangan berpikir Allah itu ada di atas sana. Kenapa? Karena Allah tidak di atas sana. Makanya nih orang keronco jangan sombong. Ditanya, teh, bu, mbak, besok jadi gak kita main nih ke puncak? Ya terserah yang di atas. Ada gak yang bicara begitu? Emang toke apa? Apa susahnya sih umat Islam begitu diajak ataupun punya rencana? Omong, sebut insya Allah, apa susahnya sih? Gimana besok jadi gak kita main berangkat ke pasar? Insya Allah jadi. Besok jadi gak pengajian? Insya Allah. Jangan begini, besok jadi gak pengajian? Ya terserah yang di atas, kita mah kan gak bisa apa-apa. Diatur sama yang di atas, kata cecak emang gua apa? Apa susahnya sih bilang insya Allah? Emang gak boleh bilang Allah di atas? Ini bahaya bu, kalau dangkal akidahnya. Kenapa? Dikhawatirkan ketika berbicara di atas, ada pemikiran bahkan sampai keyakinan bahwa Allah itu duduk di atas langit. Ini bahaya.
Kenapa? Karena yang di atas dan di bawah, yang di samping kanan kiri itu mamah makhluk. Nah, segala sifat yang ada di makhluk tidak ada di Allah. Tapi itu ada bahasa dari Asmaul Husna ataupun dari asma-asma Allah. Allah itu maha di atas. Itu kalimat mutasyabih. Jangan diartikan seperti saya duduk di kursi di atas ibu-ibu. Di atas ini maksudnya adalah Allah kekuasaannya di atas segala kekuasaan makhluknya, saudaraku. Makanya jadi makhluk jangan mentang-mentang baru jadi RT. Jangan mentang-mentang baru jadi menteri, jangan mentang-mentang baru jadi presiden, jangan mentang-mentang baru jadi polisi, udah sombong kepada Allah. Sampai hukum-hukum Allah tidak diterima, sampai aturan Allah tidak mau diterima. Aturan presiden wajib diterima, aturan Allah boleh ditinggalkan. Oon kagak? Oon kagak? Emang tinggian siapa? Allah itu maha tinggi, tinggi kekuasaannya, tinggi derajatnya. Jangan pun RT, presiden aja di bawahnya sebagai makhluknya. Ini baru jadi kepala desa udah sombong, baru jadi bupati udah sombong, baru jadi presiden udah sombong. Hukum Allah ditinggalkan, bahkan ditolak, Al-Quran dicaci maki, betul gak? Adakah yang begitu? Kalau ada aparat pejabat yang seperti itu, sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Mulia presiden apa mulia Allah? Gagah presiden apa gagah Allah? Sebenarnya ini tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Allah itu Khalik, presiden itu, kita ini makhluk. Tidak sama yang menciptakan dengan yang diciptakan. Yang kurang ajarnya, yang diciptakan merasa lebih daripada yang menciptakan. Sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Kalau ada menteri seperti itu, sombong apa tidak? Sehat apa sakit? Kalau ada gubernur seperti itu, sehat apa sakit? Kalau ada presiden seperti itu, sehat apa sakit? Dipilih lagi oleh orang keronjo, sehat apa sakit? Masya Allah. Ada kiai lagi sombong. Ada kiai sombong. Sebelum dapat jabatan dia seolah-olah alim. Begitu dapat jabatan Al-Quran dihina, dia diam saja. Bahkan itu kiai bela yang menghinanya. Sambutannya itu kiai apa kuya? Abuya apa buaya? Sehat apa sakit? Ikutin apa tinggalin? Ngerti? Masya Allah. Allah ini maha suci, saudaraku. Jangan karena kita banyak uang seolah-olah kita lebih tinggi dari Allah. Hukum Allah kita tidak terima, aturan Allah kita tidak tolak, aturan Allah kita tolak, Al-Quran kita abaikan, saudaraku. Bahkan ayat-ayat Al-Quran dianggap ayat radikal, ayat yang jahat. Ada saat ini program-program yang kurang ajar, kelompok-kelompok yang benci dengan Islam, padahal mereka mengaku Islam. Mereka ingin merubah ayat Al-Quran, saudaraku. Bahkan ayat-ayat Al-Quran ingin dianulir, ayat-ayat Al-Quran ingin mereka amandemen. Lebih tinggi undang-undang buatan manusia daripada Al-Quran. Sehat apa sakit? Saya mau tanya, hebat Al-Quran apa hebat undang-undang? Gagah Al-Quran apa gagah undang-undang? Benar Al-Quran apa benar undang-undang? Kita taati aturan ketika aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, betul? Siapapun pimpinan kita, siapapun pejabatnya, ketika mereka sesuai dengan Al-Quran, alhamdulillah, hidup mati kita siap memperjuangkannya, betul? Tapi kalau ada pimpinan, dia tidak cinta dengan Islam, ingin merubah Al-Quran, dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Ya sekarang di sini jangan. Besok dikasih sembako, pilih lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, mudah-mudahan presiden kami, menteri kami, aparat pejabat kami mendapatkan taufik dan hidayah, amin. Para kiai kami, masyarakat Indonesia mendapatkan taufik dan hidayah, amin. Sehingga kami bahagia mulia dunia dan akhirat, amin. Ya Rabbal
alamin. Jadi Allah itu maha suci, ibu bapak. Kita melihat listrik nih, melihat lampu, bersinar gak? Bersinar gak? Maka jangan punya pemikiran, wah Allah bersinar. Jangan. Kenapa? Karena yang bersinar mah adalah makhluk. Wah kalau begitu gelap, kita lihat ke atas. Yang gelap itu makhluk bukan? Tuh yang gelap makhluk bukan? Makhluk, berarti Allah mah tidak gelap. Jelas? Paham? Yang ada tempatnya makhluk bukan? Ini kita duduk ada tempatnya gak? Makhluk, betul? Nah berarti Allah mah tidak bertempat. Makanya kemarin banyak kiai yang lurus, kiai yang aswaja, yang marah dengan ada statementnya tokoh di negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan terpreset dalam berbicara Allah itu bukan orang Arab. Ada gak yang bilang begitu? Nah sepintas lalu ini benar, ini bahaya. Contoh nih, mohon maaf, di sini ada yang namanya Fatimah gak? Ada Fatimah di sini. Fatimah itu bukan orang Malaysia. Ketika berbicara Fatimah bukan orang Malaysia, ini bisa mengindikasikan berarti Fatimah itu orang Kronjo, betul gak? Menyamakan antara orang Malaysia dengan orang Kronjo itu punya tempat, betul? Ketika berbicara Allah itu bukan orang Arab, nanti ada orang yang sedeng, ada orang yang edan kurang setan. Berarti benar keyakinan gua Allah itu orang Indonesia. Oon kagak? Jawab, oon kagak? Ini bahaya kagak? Yang punya negara, yang punya tempat, yang punya waktu itu makhluk. Allah tidak ada tempatnya, Allah tidak ada waktunya, betul? Kenapa? Ketika Allah ada tempat dan waktunya berarti hilang sifat mukhalafatul lil hawa. Sedangkan Allah secara tegas dan lugas menyatakan laisa kamitslihi syai'un fil ardi qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang setara dengan Allah. Kalau makhluknya ada tempatnya, Allah gak bertempat. Kalau makhluk ada waktunya, malam, siang, kemarin, sekarang dan akan datang, betul? Itu sifat-sifat makhluk. Itu semua tidak ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sembarangan berbicara. Kalau bukan ahli agama, jangan ngomong-ngomong agama dah. Ini yang repotnya nih umat Islam. Udah oon kagak ngerasa oon. Jahal murokab namanya. Sok tahu. Begitu diingatkan oleh kiai, hati-hati itu bahasa salah, jangan begitu. Kenapa? Karena mengindikasikan disamakan Allah dengan manusia, punya negara, betul gak? Bukannya nerima malah marah-marah. Ya Allah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah, amin. Ada kiai yang menjelaskan diancam, ada habib yang menyelamkan diancam. Itu tuh tanda cinta dan sayang. Engkau tuh salah, diluruskan oleh ahli agama. Jangan begitu. Diingetin jangan marah, betul gak? Nah, jadi jelas Allah itu maha suci. Segala sesuatu yang ada di makhluk, yakinkan ini secara global nih. Apapun yang ada di makhluk tidak ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Nah bagaimana kita ingin mengetahui secara tafsirnya, secara rincian bahasannya, tidak mungkin malam ini bisa disampaikan. Maka solusinya adalah bapak dan ibu, anak-anak, adik-adik dan kakak-kakak kompak datang ngaji ke pengajian. Sehebat-hebatnya mubalik, dia nggak bakalan bisa menyampaikan sempurna, nggak bakalan. Waktunya cuma 1 jam kok. Sedangkan kalau dibahas 20 tahun nggak bakalan beres, Bu. Makanya di tengah-tengah kesibukan ibu bapak, jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Dunia tuh harus dicari, tapi jangan terlalu sibuk mencari dunia. Ibu dan bapak lupa dengan akhirat. Waktu ngaji-ngaji, waktu tidur-tidur, waktu kerja-kerja.
Ayo ngaji. Kenapa? Hidup di akhir zaman ini kalau tidak didasari dengan akidah yang kuat, Masya Allah, sangat mengkhawatirkan saudaraku. Apalagi anak muda sekarang, pemuda-pemudi yang di zaman modern ini, di zaman gadget ini, akhirnya banyak yang meninggalkan pengajian, betul. Tidak tahu halal dan haram, betul. Tapi kalau anak-anak kita sudah kuat akidahnya, kuat agamanya, ada yang jadi polisi, insya Allah polisinya berkah, betul. Ada yang jadi TNI, TNI-nya berkah, betul. Ada yang jadi RT sampai jadi presiden, tahu agama, mengamalkan agama, insya Allah semuanya akan berkah, betul. Agama tidak melarang jadi presiden, bahkan mengharuskan. Agama tidak melarang jadi polisi dan TNI, bahkan mengharuskan. Pahalanya jadi TNI dan polisi kalau lurus, oh luar biasa ibu bapak. Luar biasa. Bayangkan ibu bapak, bayangkan. Seekor anjing menjaga 7 pemuda yang soleh. Menjaga pemuda yang beriman kepada Allah. Agar tidak disakiti. Itu anjing jadi ahli surga ibu. Apalagi polisi TNI, betul gak? Menjaga umat Islam yang sedang sholat, menjaga ulama yang sedang dakwah, menjaga para kiai dan habaib yang sedang menjalankan syariat agama Allah, dijaga oleh TNI dan polisi, mulia di dalam surga, saudaraku. Anjing saja jadi ahli surga menjaga orang soleh. Masa kita kalah sama anjing? Kiai kita benci, ulama kita benci, habib kita benci, anjing aja mau mati jagain kiai, betul gak? Ini kita umat Islam malah benci sama kiai. Kiai menasehati, kiai ngajari, dianggapnya benci. Saya mau tanya, ini pemikiran sesat apa tidak? Bahaya apa tidak? Kalau kuat akidahnya anak-anak kita, ada yang jadi bupati, insya Allah bupatinya baik, berkah, betul. Ada yang jadi gubernur, jadi menteri, ada yang jadi presiden, berkah. Ada yang jadi pengusaha, berkah. Kenapa? Karena agamanya sudah kuat, tahu halal dan haram. Oh ini buat rakyat gua, jangan gua makan. Ini sekarang lain. Ada oknum-oknum yang kurang ajar. Minyak harganya mahal, masyarakat menjerit. Diturunkan harga minyak, minyaknya kagak ada. Betul gak? Malah diumpetin. Saya mau tanya, kalau ada pejabat begitu sehat apa sakit? Ada pengusaha begitu sehat apa sakit? Berkah apa biadab? Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Dengan bulan yang suci ini, dengan bulan yang mulia ini, kumpulnya umat Islam di acara yang mulia, memuliakan makhluk Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling istimewa. Ya Allah, ini negara Indonesia semoga dijadikan negara yang aman dan makmur, amin. Para pejabatnya menjadi pejabat yang cinta terhadap Islam dan umatnya, sayang terhadap rakyatnya, amin. Dan kami kelak semuanya wafat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jelas? Jelas? Cukup? Cukup? Sayanya udah lelah ini saudaraku. Masya Allah. Jadi ibu bapak, saya ingin berpesan di sini, ayo kembali kepada Islam. Siapapun kita, mau kita kiai, ayo kembali kepada Islam. Karena sekarang ini banyak kiai yang lari dari Islam, saudaraku. Kalau engkau pengusaha, ayo pengusaha, jadilah pengusaha yang Islam, betul. Kalau engkau jadi aparat pejabat, jadilah aparat dan pejabat yang Islam. Atur negara dengan baik. Kami akan bangga kepada engkau dan kami akan berdoa kepada engkau. Tapi kalau engkau dolim kepada rakyat, kami jijik, betul gak? Walaupun begitu kami tetap berdoa, semoga engkau mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres, saya anggap cukup. Tolong selanjutnya ngaji setiap minggu, setiap bulan, setiap hari ke kiai-kiai ya. Dan kiai-kiai yang lurus, yang istiqomah ngaji. Jangan begini, ada terkadang di kampung, ini di kampung, kalau ini kan di kota, ini di kampung saya. Biasanya ada bapak-bapak nih, Ba'da maghrib ini lagi nyantai ngopi depan rumah. Pak, malam ini kita pengajian nih, yuk kita ngaji. Ya udah duluan aja, saya doain.
Ada yang begitu? Di sini ada. Yang benar. Mana bapaknya yang begitu? Diajak ngaji malah ngedoain aja. Itu kelakuan bapak-bapak di kampung tuh begitu. Beda sama emak-emak. Kalau emak-emak sebelum diajak dia udah dandan duluan pengen ngaji, betul gak? Tapi sayangnya giliran tidur sama suami bau. Ngaji jam 9, jam 7 udah dandan. Sama suami bau ketiak. Masya Allah, ada gak mama yang begitu? Nah, beres tuh. Jadi lanjutannya dengan pengajian. Satu, maha suci dat Allah. Sudah paham jelas? Kedua, bi'abdi. Allah memberangkatkan hambanya yang mulia dan dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Saya mau tahu, hamba di sini yang diisrokan oleh Allah siapa orangnya? Siapa? Siapa di sini nama orang yang diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Saya mau tanya, yakin di sini Nabi Muhammad? Betul. Siap keyakinan ini kita bawa sampai meninggal. Alhamdulillah. Pertanyaan, Muhammadnya orang mana? Kok ketawa? Kenapa saya nanya, Bu? Karena di Indonesia ini banyak orang-orang yang sok-sokan, orang-orang yang kesurupan kurang setan. Di Sukabumi ada orang ngaku jadi nabi, namanya Muhammad Sumarna, ngaku jadi nabi. Di Palabuhan Ratu ada juga seorang nelayan namanya Muhammad, ngaku jadi nabi. Bahkan pengikutnya banyak di Cibaliung, di wilayah Sumur sana banyak. Di Jawa Tengah ada orang ngaku jadi nabi. Bahkan di Depok sana ada perempuan ngaku jadi nabi. Makanya saya mau tanya, nabinya siapa namanya? Orang mana? Orang mana? Alhamdulillah, takut ada yang bilang orang Indonesia. Kenapa? Karena kan di Indonesia lagi musim nih. Islam kita bukan Islam Arab, tapi Islam Nusantara. Ada gak? Nabinya siapa, woi? Emang nabinya orang Jawa Barat? Emang nabinya orang Jawa Tengah sama Jawa Timur? Anti bener sama Islam Arab. Emang nabi lu orang mana? Conge. Ada gak yang begitu? Masya Allah, tabarakallah. Cukup kita mencintai Arab dengan 3 hal, saudaraku. Jangan cari alasan-alasan untuk membenci Arab, walaupun orang Arabnya sendiri banyak yang brok-brok. Betul? Tapi untuk mencintai keseluruhan Arab cukup dengan 3 alasan. 1, Nabi kita itu dilahirkan di negeri Arab. Betul? Alasan kedua, Al-Quran pedoman kita itu menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, kelak kita di surga kita akui saja dah, karena gak mau neraka, betul gak? Nah, mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Kelak kita bahasa di sini nih bahasa Jawa, kan di sini gak ada orang, betul gak? Ini yang hadir tuh mohon maaf bukan orang, uang semuanya kan? Betul gak? Gak ada orang di sini, yang ada tuh uang. Nanti di Jawa, di Arab, di surga sana gak ada uang. Makanya uang gak bakalan masuk surga. Di Arab sana nanti itu menggunakan bahasa Arab. Saya punya cerita dulu, boleh gak dongeng sedikit? Baik. Saya waktu kecil dulu punya kakak, Abuya Kyai Ahmad Qurtubi, tahu ya? Karena pernah ngaji di sini tahun 2019 kalau gak salah, ngaji di sini. Beliau kan istrinya orang Cirumpak, bahasanya bahasa Jawa. Nah kami berangkat dari Lebak ke sini. Nah pas mau ke Kresek, bapak saya bilang, hati-hati di sini udah nggak ada orang. Begitu. Di sini udah nggak ada orang. Mau ngomongnya bahasa Sunda, di dieu mah geus eueuh jalema. Nah kita ngomong, maklum saya kan oon masih kecil. Ama kan itu orang, dia bukan orang. Yang bener iya bukan orang. Nah kita kan takut ngelihat orang dikatain bukan orang. Takut ya enggak? Takutnya. Lama-lama itu orang tua tuh ketawa gitu.
Kenapa? Di sini uang bukan orang gitu. Nah jadi uang ini gak bakalan masuk surga. Uang tuh gak bakal masuk surga. Orang yang masuk surga. Kenapa? Karena di surga menggunakan bahasa Arab. Kalau ada orang Arab yang salah, ya jangan diikutin. Kenapa? Kebenaran itu bukan ngikutin orang Arab. Kebenaran itu ngikuti Allah dan Rasulullah. Orang manapun yang ikut Allah dan Rasulullah wajib kita ikuti. Walaupun orang Arab yang enggak ikut Allah dan Rasulullah, tinggalin, jangan diikuti. Tapi jangan gara-gara ada orang Arab yang enggak ikut Allah dan Rasulullah langsung, wah orang Arab itu on. Goblok gagak. Contoh nih di Keronjo. Tidak semuanya pemabuk, betul. Banyak orang soleh dan solihah di Keronjo. Jangan bilang wah orang Keronjo itu orangnya suka mabuk-mabukan. On kagak. Jelas. Lanjut. Nabi kita Nabi Muhammad orang Mekah, ibu bapak. Dan ingat, di ayat yang Allah gunakan ini sangat unik, antik, penuh hikmah luar biasa. Mana contohnya? Bi'abdi. Kalimat hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Wajib diyakini oleh segenap umat Islam. Wajib diyakini, diiktikadi oleh semua orang beriman bahwa makhluk yang tertinggi, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling istimewa ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jangan sekali-kali ada orang, apalagi umat Islam, berani coba-coba menghina Nabi Muhammad. Allah saja memuliakan Nabi Muhammad, kok berani ada orang menghina Nabi Muhammad? Emang ada Kifaru yang berani menghina Nabi Muhammad? Bukan tukang mabok, bu, kiai menghina Nabi. Sampai bilang Nabi Muhammad itu dulu waktu kecilnya rembes. Tahu rembes? Suka ingusan, congean, belekan, ngeces. Bahkan kalau di Arab ada pohon jambu, mungkin Nabi Muhammad nyolong jambu. Saya mau tanya, itu kiai apa setan? Kiai apa setan? Segoblok-gobloknya orang Keronjo, walaupun dia tukang mabok, walaupun dia tukang koprok, sholat kagak mau, puasa kagak mau, tapi tetap dia gak bakalan berani menghina Nabi Muhammad. Betul? Kenapa? Karena di hatinya ada keimanan, saudaraku. Ini sekelas kiai, sekelas ustad, ada yang berani menghina Nabi Muhammad. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Oleh karenanya saya mau tanya, kita semua cinta Nabi Muhammad tidak? Bangga dengan Nabi Muhammad tidak? Suka salawat kepada Nabi Muhammad tidak? Oleh karenanya kalau ada yang menghina Nabi Muhammad, biarkan atau lawan? Siap bela Nabi? Takbir! Nabi Muhammad dihina-hina, saudaraku. Allah saja memuliakan Rasulullah. Kenapa ada orang yang begitu tega? Bahkan umat Islam, bahkan katanya kiai, bahkan katanya buya, berani menghina Nabi Muhammad, saudaraku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ada yang lebih menyakitkan, ada yang lebih menyedihkan. Umat Islamnya diam saja ketika nabinya dihina, ketika Allah dihina, ketika Al-Quran dihina, ketika agama dihina, ketika nabinya dihina, umat Islamnya diam saja. Ini yang lebih menyakitkan, saudaraku. Ada yang bilang umat Islam penuh dengan toleransi. Bukan toleransi yang begitu mah, toleransi namanya. Toleransi itu bukan hina menghina, betul. Toleransi itu menghargai dan dihargai. Nah berarti umat Islam juga harus menghargai kepada orang berpendapat begitu. Hei conge, kalau lo pengen dihargai, hargai dong Islam, betul gak? Ini umat Islam dihina, agamanya dihina.
Yang menghinanya dibiarkan saja, ketika umat Islam marah malah ditakut-takuti. Itulah Indonesia. Iya, ada orang kafir menghina Al-Quran, betul gak? Bukannya diperdarak malah dilindungi. Kiai habaib demo, habaib dan kiainya yang dipenjara, saudaraku. Padahal kiai dan habaib gak bakalan demo kalau keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini memang sudah diprediksi oleh Nabi, saudaraku. Sudah diprediksi oleh Nabi 15 abad yang lalu. Nabi kita yang pernah diisrokan, yang kita peringati hari ini, peringati malam ini, sejarahnya pernah mengatakan, saudaraku, yang mana hadis ini tertera dalam kitab Sahihul Bukhari, yang sanad hadisnya wa bi sanadil mutasilil imamil hafidhi abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-masyhur bi imamil Bukhari annahu qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Zaid ibn Aslam an Atib bin Yasar abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku ju'ra dabbin la salaktumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala fa'aman. Ngerti gak, Bu? Orang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tercatat dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari dapat ini hadis dari gurunya, yaitu Imam Sa'id bin Maryam. Imam Sa'id bin Maryam mendapatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Abu Ghassan, bukan Abu Janda, bukan. Abu Ghassan. Abu Ghassan dapat ini hadis dari gurunya, yaitu Imam Zaid bin Aslam. Imam Zaid bin Aslam dapat hadis ini dari gurunya, yaitu Imam Atha bin Yasar. Imam Atha bin Yasar dapat hadis ini dari gurunya, yaitu Imam Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Imam Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah, kata Imam Sa'id Al-Khudri, dulu Rasulullah pernah berkata seperti ini. Hai umat Islam, ini hadis untuk umat Islam nih. Ini hadis untuk umat Islam, bukan untuk orang non muslim, bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang di luar Islam. Ini hadis buat untuk umat Islam. Mau dia abuya, mau dia kiai, mau dia rakyat biasa, mau dia pejabat, mau dia aparat, yang penting dia umat Islam, paham? Umat Islam, kata Nabi, di akhir zaman umat Islam itu seharusnya bangga Allah sebagai Tuhannya, betul? Umat Islam itu bangga Al-Quran sebagai pedomannya, betul? Umat Islam bangga dengan nabinya Muhammad bin Abdullah, betul? Umat Islam harus bangga dengan Islamnya. Dan umat Islam harus bangga dengan syariat Islam, betul? Tapi kata Nabi, fenomena di akhir zaman akan terjadi, hai umat Islam. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kelak di akhir zaman umat Islam, mau itu pejabatnya, mau itu aparatnya, mau itu orang biasanya, mau itu kiainya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mereka lebih suka ikut-ikutan orang kafir sebelum Islam daripada ikut ajaran Islam. Di akhir zaman para kiai banyak yang lebih suka dengan ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani daripada itu kiai bangga dengan ajaran Islam itu sendiri. Umat Islam di akhir zaman akan lebih bangga ikut budaya Yahudi dan Nasrani daripada umat Islam bangga dengan ajarannya sendiri, saudaraku. Para kiai bukannya membela agama Islam, justru mereka kompak malah membela orang-orang kafir, betul? Umat Islam sudah tidak bangga lagi dengan ajaran Islam. Bahkan andaikan orang kafir Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang yang paling kecil, kata Nabi, umat Islam akan ikut dengan mereka. Na'udzubillahi min. Yuk kita buktikan, saudaraku, saat ini. Makanya sekarang pilih ulama, ikut kiai harus hati-hati. Jangan karena kiai ataupun ulama itu terkenal langsung main ikuti. Jangan hanya kata orang dia itu abuya langsung ikuti. Kenapa? Karena hati-hati, sekarang banyak buaya yang berpakaian abuya, betul gak? Banyak kuya yang berpakaian kiai, betul? Banyak kuntilanak yang berpakaian santri, betul? Hati-hati sekarang.
hati-hati. Bagaimana cara melihatnya? Gampang. Kalau ulama kiai dia tersentuh hatinya, marah hatinya ketika agamanya dihina, ketika nabinya dihina, ketika kitab sucinya dihina, ketika Tuhannya Allah Ta'ala dihina, maka ikuti ulama tersebut, ikuti kiai tersebut. Tapi kalau ada kiai malah membela orang yang menghina agama, tinggalin itu kiai. Kenapa? Karena di hadis lain Nabi pernah mengatakan, masyarakat ini akan rusak akhlaknya, bejat akhlaknya, rusak akidahnya karena dirusak oleh para aparat dan pejabat, saudara. Kenapa aparat dan pejabat bisa bejat akhlaknya, bisa rusak akidahnya? Karena rusaknya akhlak dan akidah para kiai, saudara. Kenapa kiai menjadi bejat? Kenapa ulama menjadi rusak? Dia lebih membela orang kafir daripada umat Islam. Dia lebih bangga dengan ajaran kafir daripada ajaran Islam. Karena imanuhum bi amplopihim. Karena imannya kiai ada di dalam isi amplop. Imanuhum pil pulus. Wa illam yakunil pulus laleles hatta mampus. Makanya hati-hati sekarang. Ikuti ulama, ikuti habaib, ikuti kiai yang sakit hatinya, yang marah ketika Al-Quran dihina, yang marah ketika Nabi dihina, yang marah ketika Islam dihina, yang marah ketika umat Islam dianiaya, saudaraku. Kenapa ingin saya ulang-ulang? Karena saat ini banyak oknum-oknum tadi, tokoh-tokoh Islam, ketika Islam dihina, bukannya bela Islam, malah bela yang menghina, saudaraku. Ketika nabinya dihina, bukannya bela nabinya, malah bela yang menghina nabi, saudaraku. Ketika Al-Quran dihina, bukannya membela Al-Quran, bukannya ada di barisan orang-orang yang membela Al-Quran, justru mencari cara dalil kemana-mana supaya ikut-ikutan dengan orang yang menghina Al-Quran, saudaraku. Saya kasih contoh. Ada fenomena yang sangat menyedihkan saat ini. Sering di YouTube ataupun di media sosial saya mendapatkan video, mudah-mudahan video itu salah, mudah-mudahan video itu video fitnah, video editan, bukan video asli. Kenapa? Ada orang kafir datang ke pesantren, mau nyumbang, mau bikin pondok, mau kasih semen, padahal orang kafir. Begitu turun dari mobil oleh kiai dan santri langsung disambut pakai hadroh, tola al badru alaina, pakai ya badrotin, pakai sholatullah. Santri dan kiai cium tangan kepada orang kafir karena nyumbang bikin pesantren, saudaraku. Saya mau tanya, pernah gak mendengar berita seperti itu? Adakah kiai seperti itu? Kiai, saya ingin ingatkan, pemuda Islam yang mabuk-mabukan, pemuda Islam yang suka judi, dia masih lebih mulia daripada orang kafir yang bangun masjid dan pesantren, saudara. Kepada pemuda muslim engkau bencinya, naudzubillahi min dalik, lebih daripada anjing. Tapi orang kafir karena ngasih semen 10 sak, engkau berani cium tangan bulak-balik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiai, umat Islam, sadarlah. Allah saja memuliakan orang muslim. Allah saja memuliakan orang beriman. Di mana letak kemuliaan orang beriman, saudaraku? Saya ingin kasih contoh, ingin kasih gambaran. Boleh gak? Boleh gak? Tapi kalau saya kasih contoh ini, tolong ibu-ibu, bapak-bapak ngajinya harus sampai beres. Apalagi para pemuda dan pemudi. Karena kalau enggak beres ini bisa sesat menyesatkan, salah paham. Siap beres? Siap sampai tuntas? Saya kasih contoh.
Kemuliaan orang beriman wajib diyakini, wajib diiktikadi. Andaikan di kecamatan Kronjo ini, andaikan di kampung ini ada pemuda tukang bobok, tukang tarok, tukang ngelaan talian rok. Tahu tarok? Ada perempuan ngejablay, anaknya 10 hasil ngejablay semuanya. Itu pemuda dan perempuan mati. Si perempuan mati dalam keadaan berzina, si laki mati dalam keadaan mabok, tapi mereka membawa iman kepada Allah. Dijamin mereka menjadi ahli surga, saudaraku. Ada pemuda tukang mabok, ninggalin sholat, ninggalin puasa, mati dalam keadaan mabok, tapi tetap hatinya beriman kepada Allah, lurus beriman kepada Allah, matinya membawa iman. Dijamin pemuda tersebut menjadi ahli surga, saudaraku. Untung tidak jadi orang beriman. Untung tidak jadi orang beriman. Tapi ada orang kafir, 1 juta masjid dia bangun biaya sendiri, 1 juta santri dia kasih biaya, 1 juta umat muslim fakir miskin anak yatim dia kasih makan, tapi matinya dalam keadaan kafir. Jahanam bagiannya, saudaraku. Bukankah tadi qori kita sudah membacakan ayatnya? Wathiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir yang mengingkari Allah sebagai Tuhan satu-satunya, yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, mengingkari Al-Quran sebagai kitab suci, ila jahannama zumara, digiring oleh Jabaniyah ke neraka jahanam, saudaraku. Tapi wathiqal ladina taqaw rabbahum, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, digiring oleh malaikat Ridwan untuk masuk ke dalam surga. Makanya kata saya juga, ngajinya jangan sepotong. Kalau ngajinya sampai di situ, kata pemuda-pemudi, ini baru kiai. Lanjut kita ngejablay, lanjut kita mabok. Kata Kifaru juga, jablay dan mabok gak apa-apa, pasti masuk surga. Hei congi, dengerin kata gua. Saya enggak bilang jablay boleh, enggak mabok boleh. Saya hanya bilang seorang jablay, seorang pemabok, mati sedang berzina, mati sedang mabok, tapi bawa iman, pasti masuk surga. Cuma pertanyaannya, sebelum ke surganya itu mampir dulu nyebur ke neraka apa kagak? Itu urusan lain, betul gak? Nah, jangan bentuk, wah kata Kifaru juga nih, ini Kifaru ini sesat menyesatkan nih. Masa jablay dan para tukang mabok masuk surga? Bukankah ada hadis Nabi, salah satu qad haramallahu ta'ala alimul jannah mudminul khamr, bahwa ada 3 kelompok manusia haram masuk surga, wajib masuk neraka. Siapa mereka? Salah satunya adalah pemabuk, mati dalam keadaan mabuk, tidak tobat kepada Allah, haram masuk surga. Ya, tapi lihat dalam kitab Faidul Qadir tafsiran ini hadis. Maksud hadis ini, pemabok itu mati dalam keadaan mabok, sebelum tobat dari maboknya dia mati, haram ke surga. Haram juga kalau belum dicuci dari neraka. Kalau sudah dicuci pakai beklin, sujaul akro dan yang lainnya, baru dia akan dibawa ke surga. Ketika dia matinya membawa iman. Asik kata pemuda. Lanjut pesta oi. Lebaran gak usah puasa oi. Ngejablay lanjut supaya laris turun harga dari 200.000 jadi 150.000. Kata Kifaru juga, asal beriman pasti masuk surga. Ya, kalau matinya membawa iman. Sedangkan pezina dan pemabok, kalau tidak tobat kepada Allah, kebanyakan matinya tidak membawa iman. Makanya ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami dan kepada para pemuda-pemudi yang ada di wilayah ini, sehingga mereka semua menjadi hamba-hambamu yang beriman dan tertakwa kepada Engkau. Amin ya Rabbal
apabila ada saudara-saudari kita yang pernah terjerumus dengan hal seperti itu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Terbukti hadis Nabi, saudaraku. Betul. Adakah yang begitu? Masih banyak contoh yang lainnya, saudaraku. Namun karena sudah malam, kita langsungkan saja ke derajat yang ketiga. Sampai ya Rasulullah ke Masjidil Aqsa, saudaraku. Setelah melaksanakan salat sunnah di Masjidil Aqsa, Rasulullah langsung naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, aras kursi Rabb Sidratil Muntaha. Yakin? Percaya? Alhamdulillah. Nah, di Sidratil Muntaha ada satu arena, ada satu wilayah yang disebut namanya Mustawa. Begitu Rasulullah masuk ke wilayah Mustawa, malaikat mundur malaikat Jibril mundur. Ini hanya Rasulullah yang masuk ke wilayah itu. Begitu Rasulullah masuk ke wilayah Mustawa, disitulah puncaknya ihsan terjadi. Rasulullah melihat Allah, Rasulullah bertemu dengan Allah, dan Allah melihat Rasulullah. Rasul melihat Allah, Allah melihat Rasul ketika Rasul di Mustawa. Yuk kita korelasikan dengan bahasan di awal. Tadi ketika ada bahasan subhanalladzi, Allah maha suci, suci dari segala sifat yang ada di makhluk, betul? Makhluk di atas berarti Allah tidak di atas. Nah, kok agak beda dengan ujung bahasa? Bedanya di mana? Ketika Rasulullah sampai ke luhur aras yang namanya Mustawa, di situ Rasulullah bertemu dengan Allah. Berarti Allah di luhur aras, berarti Allah di atas aras. Sedangkan di awal pembahasan Allah tidak di atas, betul? Tapi kok cerita ini mengindikasikan bahwa Allah itu di atas aras. Itu pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Yang di atas aras itu bukan Allah. Rasul perhatikan bahasan penyampaian saya. Ketika Rasulullah sampai ke aras, lanjut ke Rabb Sidratil Muntaha, masuk ke Mustawa, di Mustawa Rasulullah bertemu Allah. Rasulnya yang di Mustawa, bukan Allahnya. Paham gak? Waduh, berarti kalau begitu Allah di atas aras di Mustawa. Allah tidak di Mustawa. Yang di Mustawa itu adalah Rasulullah. Namun Rasul melihat Allah itu ketika Rasul sedang ada di Mustawa. Waduh, Kifaru mumet amat. Ya belet lu mah. Kasih contoh jangan. Begitu saya naik ke atas panggung, ini hanya contoh nih, hanya contoh. Begitu saya naik ke atas panggung, saya ketemu ibu-ibu. Saya melihat ibu-ibu, ibu-ibu melihat saya. Saya dengar ibu-ibu, ibu-ibu dengar saya. Yang di atas panggung ini ibu-ibu atau bukan? Bukan. Saya yang di atas panggung melihat ibu. Ketika Rasulullah di atas aras, Rasulullah melihat Allah. Rasulnya yang di atas aras, Allahnya mah bukan di atas. Seperti contoh ini gambaran ilustrasi, bukan menyamakan, supaya pemikiran kita mengerti bahwa tidak adanya lazim di situ. Ketika saya naik ke atas panggung, saya melihat ibu-ibu. Saya yang di atas panggung, bukan ibu. Nah, jadi Rasul di atas aras melihat Allah. Allahnya di mana? Di azali. Paham? Di azali. Azali di mana? Di luar alam. Alam di luar azali. Ada batasnya? Ada. Gimana? Cari amal lu sendiri. Bagaimana supaya kita bisa ke sana? Bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Caranya ikuti metode Rasulullah yang dilakukan. Mana? Rasulullah melakukan Isra terus Mi'raj. Betul. Kita pun kalau ingin sampai musyahadah, lakukan Isra dan Mi'raj. Isra-nya kita perbanyak amalan ibadah di tengah malam. Jangan nonton bola melulu. Ini tengah malam nonton bola aja, kagak nonton remi domino. Begitu.
Perbanyak ibadah di tengah malam. Dan perbanyak sholat. Bukankah Nabi pernah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin? Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Perbanyak ibadah di tengah malam. Ayo cari guru, cari mursyid yang bisa membawa kita ke sana. Maka ketika itu Allah berkehendak, alhamdulillah kita bisa makrifat ataupun musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini ada 3 bahasan utama. Pertama, yakinkan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, yakinkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, minal masjid ilal masjid, lakukan segala bentuk apapun kalau itu memang perintah Allah dan Rasul. Tinggalkan segala bentuk apapun kalau memang dilarang oleh Allah dan Rasul. Tentunya itu semua diikat oleh hati kita yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga kami yang ada di sini dikuatkan iman, Islam dan ihsan kami. Amin. Dan mudah-mudahan dengan pengajian ini ya Allah, berikanlah taufik hidayah kepada guru-guru kami, kepada ulama-ulama kami, kepada bangsa Indonesia, pejabatnya, aparatnya, pimpinannya, rakyatnya, semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat muslim pada saat ini di mana-mana menggelar acara rajaban, betul, membaca Al-Quran, membaca sholawat. Mudah-mudahan kita tawasul dengan sholawat dan bacaan itu, dengan barokahnya dan karomahnya para wali dan orang-orang soleh, Allah menganugerahkan keberkahan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita doakan ulama-ulama kita, habib-habib kita yang sedang terdolimi, mereka saat ini sedang dalam penjara. Di antaranya Habib Rizik bin Husain Syihab, betul, Habib Bahar bin Ali bin Semit, betul, Bang Haji Munarman, betul, ulama kiai yang lainnya kita doakan semoga semuanya sehat walafiat, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Diberikan kemenangan perjuangannya, amin. Segera dibebaskan tanpa syarat, amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk baca salawat bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita diampuni daripada salah dan dosa oleh Allah, amin. Ibu bapak kita diampuni oleh Allah, amin. Saudara-saudari kita diampuni oleh Allah, amin. Ya Rabbal. Dan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita bahagia dan mulia, di akhirat masuk surga tanpa neraka, amin ya Rabbal Alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana.
Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Namun terakhir saya lupa, tidak akan lama lagi insya Allah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Saya meminta kepada ibu dan bapak, terutama kepada para pemuda dan pemudi, jangan cari alasan. Ayo kita kompak ibadah puasa penuh di siang hari. Jangan sampai di bulan Ramadan ini ada umat Islam, para pemuda yang masih sok-sokan ngerokok, minum, ngeteh di pinggir jalan. Betul. Kita umat Islam, Ramadan bulan suci Islam, kalau bukan kita yang mensucikan, yang menjaga, siapa lagi? Betul. Udah jelas orang-orang kafir, orang-orang munafik mau menghina Islam. Masa kita orang Islam mau ikut menghina Islam dengan cara teng-tengan di pinggir jalan, di mana-mana, puasa tidak puasa di siang hari bulan Ramadan. Namun andaikan memang masih ada yang belum sanggup puasa, tolong jangan tunjukkan ketidakpuasaanmu di depan umum. Ngamar aja, di rumah aja, mau kagak puasa mau kagak, itu dosanya tanggung lu sendiri. Jangan sampai lu nanti di depan umum sok-sokan. Apalagi pemuda-pemudi nih, ada yang ngabuburit akhirnya bacakan di pinggir sawah, ada kayak begitu. Jangan sampai seperti itu. Kita sebagai umat Islam cintai bulan Ramadan, hargai dan hormati bulan Ramadan. Kalau bukan kita, siapa? Siapa lagi? Siap hargai bulan Ramadan, siap cintai bulan Ramadan, siap ibadah penuh siang hari puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Dan kepada Bapak Panitia, doa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina wa yaghfiru wa yazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ladhimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Allahumma ya karim, nas'aluka an tuhyana wa tumitana wa tab'athana ala qawli la ilaha illallah mukhlasin wa walidina wa ahlina wa jami'al muslimin. Allahumma ammisna ala dinil islami wal iman warzuqna syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adimna al-izza wal istiqamata wal karamata ya rabbal alamin. Allahumma thabbit qulubana wa quluba auladina wa quluba jama'atina wa quluba ahli hadhihi al-qaryah ala dinil islami wal iman. وثبتنا وإياهم بالتوحيد وثبتنا وإياهم بالمعرفة. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطنا محبتك ومعرفتك فنسألك اللهم بعزتك أن توفقنا للنظر إلى وجهك الكريم وتكشف عنا همومنا وهموم هذه الجماعة وغمومنا وغموم هذه الجماعة وتحصل مرادنا ومراد هذه الجماعة وتيسر أمورنا وأمور هذه الجماعة وتقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قديم يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم. اجعل أهل هذه القرية من عبادك الصالحين
والعلماء العاملين والأغنياء الشاكرين والسعداء المقبولين والمجاهدين في سبيل رب العالمين واحشرنا وإياهم في الآخرة مع عبادك الصالحين يا الله يا الله يا الله إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فقد دعوتك بلسان كذوب وقلب محجوب ووجه أعلقته الذنوب يسر لنا ولأهل هذه القرية كل عسير وتيسير العسير عليك سهلا يسير وانصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya, dan mohon maaf juga kepada para panitia, saya tidak bisa mampir kembali karena saya langsung harus ke Jawa Tengah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.